Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat memulai hari yang baru. Selamat memulai tahun ajaran yang baru. Semoga pada hari yang baru ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat untuk memulai pelajarannya. Saya Suster Naomi yang akan mengajarkan pelajaran agama bersama kelas 4, dan pada saat ini kita akan mengawali pelajaran dengan tema Aku Bangga Menjadi Anak Laki-laki atau Anak Perempuan. Namun adik-adik tentu saja setiap kali akan memulai pembelajaran atau belajar, kita akan berdoa. Mari sekarang duduk yang manis, sikap yang sopan, kita siapkan hati, kita siapkan diri, kita mohon rahmat Tuhan, kita mohon Tuhan yang mengisi hidup kita untuk memulai dan melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, khususnya dalam belajar saat ini. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur pada hari ini Engkau memberikan hari baru, nafas kehidupan untuk kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, penjagaan-Mu dalam istirahat malam kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai pembelajaran kami, pelajaran agama. Engkau kiranya yang hadir bersama kami, agar hati, pikiran kami tetap bisa mendengarkan pelajaran pada pagi ini. Harapan doa kami ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Pasti Suster yakin semua adik-adik penuh semangat memulai tahun ajaran baru. Adik-adik dan Suster pada saat ini menggunakan media lewat video yang Suster rekam untuk menyampaikan pembelajaran kita tema demi tema. Suster yakin walaupun dengan cara ini kita bisa saling mengenal. Nanti saat ada komentar atau masukan-masukan atau jawaban-jawaban lewat video dari kalian, Suster akan mengenal kalian perlahan-lahan satu demi satu. Saat ini dengan berbagai pertimbangan, Suster ambil kesimpulan, ambil keputusan untuk membuat cara seperti ini. Suster akan menyiapkan video pembelajaran dan Suster akan share dan kalian tonton. Baik, sudah cukup jelas. Dan tahap-tahap berikutnya adalah seperti yang Suster sampaikan kepada orang tua adik-adik, bahwa Suster akan menyiapkan media pembelajaran lewat video-video seperti ini, dan mungkin nanti perlahan-lahan dalam pembelajaran berikutnya akan melalui gambar dan video-video pendek yang mendukung tentang pembelajaran. Tapi pada saat ini karena kita masih hari pertama, maka Suster menyampaikan saja tentang pembelajaran yang akan kita dengarkan, yang akan kita terima pada saat ini. Menarik sekali tema di awal pembelajaran ini. Karena apa? Karena kamu adik-adik sebagai anak laki-laki dan sebagai anak perempuan mau melihat di mana keunggulan atau di mana ciri-ciri anak perempuan, anak laki-laki, sehingga nanti pada akhir pembelajaran kamu tahu apa
apa perbedaan ciri anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, contohnya, suster itu perempuan dong. Cirinya apa? Nah, nanti kamu bisa melihat untuk membedakan. Mungkin kamu tidak punya teman di samping sisi kanan, sisi kirimu yang laki-laki dan yang perempuan, atau dengan kata-kata sekarang gak punya teman cewek cowok sekarang karena lagi stay at home, memang gak boleh keluar rumah. Nah, coba kamu nanti perhatikan bapak atau mama, lihat dua jenis yang berbeda. Mama sebagai perempuan, papa sebagai anak laki-laki. Oke, kamu nanti lihat, memperhatikan papa mama. Mungkin sekarang papa mama ada bersama kamu atau mungkin belum, tapi pada hari ini kamu memperhatikan papa mama. Papa mama atau bapak mama atau ibu ayah, terserah ya. Nah, kamu perhatikan apa perbedaan atau ciri-ciri fisik dari ujung, dari atas, dari ujung, dari mana kelihatannya, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kamu lihat apa perbedaan ciri-cirinya nanti. Di akhir pembelajaran kamu ingat itu, kamu tulis. Setelah kamu mau lihat papa mama yang tentu saja ada di rumah, atau kalau misalnya papa ada lagi di luar kota, kamu coba lihat saudaramu laki-laki atau siapa saja yang ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di rumahmu. Oke? Pasti dong bisa anak kelas 4 ya kan? Baik. Nah, ada beberapa pandangan di beberapa masyarakat bahwa anak perempuan dan anak laki-laki itu sama saja tidak ada istimewanya. Ada juga yang punya pendapat, punya pandangan bahwa anak perempuan dan laki-laki adalah kenyataan yang biasa, alamiah, bukan kenyataan yang luar biasa. Nah, tapi di sisi lain ada yang memuji-muji, bahkan mengagung-agungkan bahwa laki-laki itu adalah manusia sejati, lalu perempuan manusia apa? Tapi sikap keliru yang seperti itu terhadap diri sendiri dan orang lain akan membuat cara berpikir yang keliru juga. Nah, hal inilah yang akan membentuk cara berpikir kita, dan cara berpikir adalah salah satu cara berpikir yang salah sehingga menimbulkan pernyataan bahwa lahir sebagai anak perempuan itu adalah anak yang merupakan kesialan di beberapa tempat atau masyarakat. Demikian juga beberapa pandangan atau anggapan orang yang berkembang dalam masyarakat kita tentang siapa laki-laki, siapa perempuan. Tetapi dalam kitab suci, orang Katolik pedoman hidupnya adalah kitab suci. Maka setiap kali pembelajaran, adik-adik harus menyiapkan kitab suci. Oke? Itu baru namanya pelajaran Katolik. Setiap kali pelajaran Katolik kita akan menggunakan kitab suci. Dalam kaitan tentang anak laki-laki dan anak perempuan, suster akan menjelaskan ada dasar kitab sucinya, ada dasar Alkitabnya, mau menjelaskan bagaimana, siapa, dan apa anak perempuan dan anak laki-laki. Kita akan membuka dan kamu akan membaca ulang nanti dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu adalah kitab pertama dari Perjanjian Lama. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Saudara akan membacakan dan kamu mendengar dan menyimaknya.
Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Nah, di ayat ke-26-nya nih. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hidup menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Adik-adik, nanti kamu baca ulang lagi. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki memang tidak ada kata itu, tapi mereka yang dimaksud Allah tadi di situ adalah laki-laki dan perempuan. Jadi mau mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu bersama-sama bekerja sama dengan kekuatan dan kemampuan mereka bersama-sama. Tadi Suster sudah mengingatkan dan memberitahukan bahwa nanti kamu akan melihat ciri-ciri fisik badannya, bagaimana perempuan, bagaimana laki-laki. Kita mau melihat tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk bersama-sama bekerja sama. Artinya anak laki-laki dan perempuan itu adalah rekan kerja yang fungsinya sama dengan cara yang berbeda, yaitu untuk memenuhi tujuan Allah. Karena kita perempuan dan laki-laki, entah kita saat ini menjadi seorang anak ataupun nanti menjadi dewasa, anak laki-laki dan perempuan adalah anak-anak Allah, anak-anak yang sudah ditentukan jenis kelaminnya dari awal untuk bekerja sama. Entah nanti dia punya talenta yang berbeda, tentu semua kita mempunyai talenta yang berbeda, tetapi talenta yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki anak laki-laki dan perempuan adalah semuanya itu bertujuan untuk bekerja sama, bukan mau mengatakan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki itu jauh berbeda dan tidak ada kaitannya. Menurut kitab suci tadi mau mengatakan bahwa kata mereka tidak dikatakan anak laki-laki akan menguasai ini, akan menguasai ini, menguasai itu. Tidak, tetapi mereka itu adalah anak perempuan dan anak laki-laki. Maka
Anak perempuan pun anak laki-laki adalah rekan kerja. Rekan kerja yang harus bersama-sama bekerja sama melalui kemampuan-kemampuan yang dimiliki itu, bekerja sama dengan baik untuk menciptakan karya Allah yang barusan kita dengar tadi, untuk menguasai segala ciptaan yang lain dengan tujuan yang baik. Adik-adik, semoga video singkat ini yang nanti juga akan kamu dengarkan berkali-kali, Suster berharap seperti itu. Kamu mendengarkan, mengulang-ulang lagi apa yang membuat kita bangga sebagai anak laki-laki dan perempuan. Selain secara fisik, kita punya keunggulan masing-masing yang menjadi tugasmu. Kamu cari apa itu keunggulan laki-laki dan perempuan, mengapa membanggakan keunggulan itu. Semuanya punya keunggulan masing-masing dan itu menjadi tugasmu. Cari, lihat apa keunggulan secara fisik anak laki-laki dan perempuan. Sebanyak-banyaknya kamu sebagai anak perempuan, carilah keunggulan secara fisik. Dan kamu sebagai anak laki-laki, cari keunggulanmu sebagai laki-laki. Dan kamu tuliskan nanti di dalam buku yang nanti akan Suster pandu setelah video ini. Suster pandu di WA dan kamu akan melihatnya dan menanggapinya. Maka pada hari ini Suster cukupkan dulu bahwa kita mau melihat secara fisik dulu apa perbedaan atau apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan. Tentu sebagai anak laki-laki lebih tahu, tapi perlu tahu juga apa ciri-ciri anak perempuan. Jika kamu tidak punya saudara perempuan, lihat ibumu atau siapa saja yang perempuan yang ada di rumah. Begitu juga anak laki-laki atau anak perempuan tidak punya saudara laki-laki, lihat papa atau bapak yang ada di rumah, siapa saja yang ada di rumah laki-laki, itu lihat secara fisik apa perbedaan laki-laki dan perempuan. Nanti beda lagi anak laki-laki yang usia kecil, usia dewasa, usia tua, ada perbedaannya. Tapi pada saat ini kamu mau lihat ciri-ciri anak laki-laki pada usia kamu dan pada usia orang tuamu atau papa, dan ciri-ciri anak perempuan pada usiamu saat ini dan pada usia seperti mama. Yang paling penting juga mau dikatakan lewat firman tadi yang akan harus kamu baca lagi, bahwa laki-laki dan perempuan itu di hadapan Tuhan sama dan rekan kerja. Dan di dalam kitab suci tadi diingatkan bahwa mereka itu adalah anak laki-laki, anak perempuan yang nanti setelah dewasa punya kemampuan masing-masing dan bekerja sama untuk menciptakan yang baik dalam kehidupannya, untuk menciptakan yang baik dalam dunianya, dalam dimana dia berada dan bertugas. Baik adik-adik, selamat membuka juga buku pelajarannya. Tentu kamu sudah punya dan Suster berharap kalian sudah memilikinya, sudah menerimanya dari guru wali kelas. Selamat belajar dan ingat tugasmu, dan mari sekarang kita akhiri pelajaran ini dan kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur pada saat ini boleh mendengarkan pembelajaran tentang bagaimana saya bersyukur sebagaimana saya sebagai anak laki-laki atau anak perempuan yang Engkau ciptakan, Engkau hadirkan melalui kedua orang tua kami. Semoga kami semakin bersyukur dengan jenis apapun kami saat ini, dan kami bangga untuk memuji-Mu dan membuat yang terbaik dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat belajar. Sampai jumpa.